Melanjutkan dari cerita sebelumnya, 72 setan memiliki satu ciri umum, yaitu memiliki karakter yang arogan dan bangga. Setelah berurusan dengan mereka begitu lama, bagaimana mungkin Seng Lingsing mungkin tidak mengetahuinya? Long Hao Chen, aku benar-benar tidak perlu membawamu bersamaku. Kamu seharusnya bisa melarikan diri jika kamu pergi beberapa saat yang lalu. Dengan suara Seng Lingsing, sebuah kesempatan fantastis muncul. Sepertinya suara menjadi merdu dan lembut. Long Hao Chen tampaknya sangat tenang pada saat itu. Saya khawatir Anda tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika saya tidak tinggal di belakang. Betul, jika Seng Lingsing tetap tinggal sendirian setelah mengalami pukulan hebat itu, hasilnya pasti dia langsung terbelah oleh 3 dewa iblis agung. Dan itu jelas hanya karena keberadaan Long Hao Chen bahwa ia berhasil mengulur waktu, bahkan jika jumlah waktu itu sangat singkat. Wajah Seng Lingsing menunjukkan senyuman yang aneh. Meskipun saya sangat tidak puas dengan fakta yang Anda pilih untuk tetap berada di belakang, saya yakin saudara tua Long akan bangga dan puas dengan tindakan Anda. Anda benar-benar layak mendapatkan putranya dan menjadi orang yang dipilih Cai Er. Jika kita dapat melarikan diri hidup-hidup dari ini, saya akan mengenali Anda sebagai menantu saya. Long Hao Chen tersipu. Cai Er dan aku. Seng Lingsing tertawa ringan. Saat ini memiliki suasana hati yang tampaknya santai, dan dia terus berbicara seolah mengeluarkan semua yang ada di dalam hatinya. Anda sudah berbagi tempat tidur untuk tidur bersama Cai Er. Apa yang Anda akan coba jelaskan kepada saya? Long Hao Chen tiba-tiba menjadi blackout. Meskipun ia baru berusia 14 tahun, ia masih mengerti apa artinya bagi seorang pria untuk tidur bersama dengan seorang wanita di tempat tidur yang sama. Betul, Cai Er dan saya sudah mencapai tahap ini. Gelombang kehangatan bangkit dari hatinya. Cai Er masih menungguku untuk kembali. Keinginan kuat untuk hidup terus meletus dari dirinya, menuangkan energi spiritual internalnya ke Hao Yu. Dia berharap untuk membantunya meningkatkan kecepatannya. Pada saat itu, dari jauh, sebongkah cahaya hijau terlihat berlari ke depan, diikuti oleh 3 pilar cahaya besar yang mengejarnya. Kecepatan Hao Yu sudah mencapai puncaknya. Dia dengan terburu-buru bergegas dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kecepatannya saat ini sebenarnya sudah mencapai standar langkah ke-8. Meskipun itu jauh dari cukup, dia sudah menunjukkan tingkatan yang mengherankan itu. Sejauh bahwa ketiga kepalanya sudah mengalir dengan busa darah. Jika kita bisa kembali hidup-hidup, saya ingin meminta maaf tentang apa yang saya lakukan untuk Cai Er. Suara lembut Seng Lingsing terus menyuarakannya. Saya tahu dia membenci saya, sejauh dia membenci semua orang di keluarga kami. Tetapi pada saat dia mendapatkan kondisi Santra Putri Samsara ini, perintah ini harus diperintahkan untuk masa depan umat manusia. Saya juga tidak bisa menentang keputusan ayah. Saya juga tidak bisa memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dan ini adalah satu-satunya anak saya dengan Yuan Yu. Kami tidak menginginkan anak lain. Itu karena kami ingin menebus penderitaan yang dialami oleh Cai Er
dengan memberinya semua cinta yang kami bisa. Sayang sekali, kelihatannya saya tidak akan memiliki kesempatan itu. Hao Chen, apakah kamu tahu, sampai sekarang apa yang paling saya harapkan adalah mendengarkan Cai memanggil saya ayah. 3 dewa iblis agung sudah semakin dekat. 300 meter. Dalam ratusan meter lebih, mereka akan memasuki jangkauan serangan mereka. Al-Soren, si singa iblis berkobar meraung keras. Rambut dan janggutnya menyebar ke segala arah. Riak merah langsung menyebar dari langit, membungkus Hao Yu di dalamnya. Mendengar itu, Lang Haochen dan Seng Lingxing berguncang dengan seluruh tubuh mereka. Hanya merasa seolah-olah semua kekuatan mereka diambil oleh yang di bawah. Ketika mencapai punggung Hao Yu, mereka tiba-tiba mulai kehilangan kesadaran. Satu instan sebelum kehilangan kesadaran, Seng Lingxing tampak membelai sesuatu di dada Lang Haochen. Yang aneh adalah bahwa pada saat ini Hao Yu dengan keras menghentikan langkahnya, dan setelah meluncur dengan kasar ke depan, dia berbalik, keempat kakinya menempel ke tanah. Di mata Little Light dan Little Flame, warna asli mereka muncul kembali, mengangkat 3 kepalanya yang besar pada saat bersamaan. Kilau ungu muncul dari 3 kepala dan 6 matanya. Pada saat itu semua sisiknya dipenuhi dengan warna ungu yang jahat. Little Flame, Little Light, dan Little Golden berteriak pada saat yang bersamaan. Di depan setan dengan langkah ke-9 seperti Blazing Demonic Lion Al-Oker, mereka tiba-tiba tidak memiliki rasa sakit sedikit pun. Raungan ini diciptakan terhadap semua yang dihadapan pada cincin ungu. Dibandingkan dengan cincin yang dinyanyikan oleh Alloder, singa berkobar yang menyala-nyala, dengan yang diulurkan beberapa saat yang lalu, yang satu ini hanya bisa dianggap dengan setetes kecil di lautan. Hao Yu, binatang ajaib dari langkah ke-6 yang hanya setara dengan manusia langkah ke-5 kultivasi, sedang menghadapi dewa setan berkobar dari langkah ke-9. Kesenjangan macam apa ini? Tetapi dalam sekejap, Hao Yu mengeluarkan itu di bawah. Terlepas dari apakah itu God Alexor yang setan berkobar, maupun Demonic Winged Madbul Zagan atau Evil Demon Rider Siri, semua ketiga musuh ini memiliki reaksi yang sama untuk berhenti mengejar mereka. Adegan aneh apa itu? 3 dewa iblis yang besar yang maju ke depan dengan kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti begitu saja. Jika seseorang dapat dengan jelas melihat ekspresi di wajah 3 dewa setan ini, dia pasti akan mengetahui bahwa mata mereka berkedip, membawa tatapan bingung. Dengan penampilan yang ulet, mereka menatap lekat-lekat pada riak-riak yang dihasilkan di udara, ditemani dengan pelapisan cahaya ungu. Hao Yu mengangkat kepalanya, menatap dingin ke arah mereka dengan 6 mata di 3 kepalanya sebelum berbalik sekali lagi dan melaju ke samping. Kali ini kecepatannya tidak terlalu bagus, tapi fakta yang luar biasa adalah bahwa 3 dewa iblis agung tidak mengejar lebih jauh, hanya menatap tegas pada sosok Hao Yu yang pergi. Pada saat ini, suara desisan terdengar keluar dari gunung Exotin Mountain Pass. Jelas selusin tentara keluar dari gunung eksotis dan di tubuh milik mereka. Romans berwarna yang berbeda dinyanyikan. Yang pertama memiliki seluruh tubuhnya berkilauan dengan abu-abu murni, mempercepatnya ke depan sebelum bayangan-bayangan yang menindas memanjang dari belakang. Lebih dari 100 meter panjangnya,
muncul persis seperti naga abu-abu besar dan bergegas langsung ke 3 dewa iblis agung. Di belakangnya ada 10 mata yang memegang siluet. Jika Lang Hao-Shen pada saat ini masih dalam kondisi yang cukup baik untuk melihatnya, dia akan menemukan bahwa orang-orang ini justru Gao Yingji, dan yang lainnya membentuk 10 kesatria kuil dari pemimpin pasukan. Mereka semua dibalut oleh Mithir Foundation Armor, masing-masing memancarkan lingkaran perak di bawah kaki mereka, bergegas sampai mereka bahkan tidak mengeluarkan waktu untuk memanggil tunggangan mereka sendiri dan berlari ke depan dengan sosok abu-abu itu. Di langit, 3 siluet masih mengambang. Karena sikapnya yang tinggi, mereka tidak dapat dilihat dengan jelas. Tetapi pada saat kekuatan-kekuatan ini muncul, bahkan Alloser, si singa berkobar, kepala 3 dewa iblis agung ini agak tertekan oleh sinarnya. Demonic, Winged, Madbul Zagan, dan Evil Demon Rider Silu menatap Alloser. Pada saat itu, Alloser mengelurkan anginnya. Mari kita mundur dan diskusikan tentang ini. Saya berharap semua yang baru saja kita lihat hanyalah ilusi. Baru saja kilauan ungu samar yang mereka lihat membawa mereka kedinginan di seluruh tulang mereka. Tetapi terlepas dari fakta bahwa siluet ini dan kilatan ungu ini benar-benar kecil, mereka meninggalkan pembuluh darah mereka langsung bergetar dalam gairah. 3 dewa iblis ini berkumpul, melangkah menyeberang. Masing-masing dari mereka mendapatkan kembali pilar masing-masing, dan tubuh mereka mulai naik. Sementara siluet dewa-dewa setan menghilang, pada saat ini kekuatan dari kota eksotis makin dekat. 3 dewa iblis besar telah menghilang sama sekali. Yang tersisa hanyalah ratusan Blazing Devil untuk pusat kekuatan ini untuk melampiaskan kemarahan mereka. Seiring dengan munculnya kekuatan manusia ini, beberapa tatanan yang tidak diketahui tampaknya telah diteruskan, membuat gelombang menyeramkan itu menarik seperti gelombang. Tekanan pada resimen kesatria malaikat brilian segera menurunkan pada saat itu. Mereka tidak akan mengejar dan menyerang kecuali perintah militer dikeluarkan. Perlahan-lahan mundur sambil mempertahankan formasi pertahanan. Bersiap-siap untuk membela diri terhadap setan jika mereka meluncurkan serangan tidak terduga. Bagian terbesar dari Blazing Devil ditangani oleh sosok abu-abu yang muncul bagian depan. Setan-setan dari langkah ke-6 itu tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk menolak. Langsung berubah menjadi tumpukan mayat. Dari tubuh mereka hanya api yang tersisa. Sosok abu-abu itu akhirnya melambat, menunjukkan warna aslinya. Dan bukankah itu sebenarnya salah satu kepala tambahan dari aliansi, kepala kuil assassin dan pahlawan dari langkah ke-9, Sheng Yu. Sheng Yu ramping dibangun di bawah pada saat niat membunuhnya intens. Tetap tersembunyi dengan niat membunuh ini adalah cuil perhatian yang mendalam. Sambil melirik, ia akhirnya menatap Hao Yu yang sebelumnya berlari ke sisi lain. Konsumsi fisiknya sangat besar dan kecepatan larinya sekarang sangat lambat. Di tubuhnya pancaran yang keluar telah meredup luas, khususnya warna ungu yang meninggalkan pihak lainnya sehingga tak berdaya menghilang beberapa saat yang lalu tanpa meninggalkan jejak di belakangnya. Sheng Yu secara alami memiliki kesan yang mendalam tentang Hao Yu. Melihatnya, ekspresi wajahnya berubah, keadaan tercengang, bahkan pahlawan terhebat tidak akan pernah tercapai.
Karakteristik pendamping binatang ajaib Long Hao Chen ini terlalu berbeda. Tidak ada intervensi lain bagaimana dia bisa ada di tempat itu. 3 dewa iblis agung telah muncul di medan perang, melepaskan kekuatan mereka yang paling tangguh. Sama seperti Sheng Lingxing mengatakan, mereka hanya perlu mengulur waktu sedikit untuk penguatan tiba. Jika setan tidak bisa menyerang manusia, bagaimana mungkin manusia tidak kembali menyerang mereka? Di pegunungan eksotis, pria terkuat bukanlah Sheng Lingxing yang hanya berada di puncak langkah metamorfosis. Ini setelah mereka semua markas asasin, kekuatan hanya nyata akan muncul pada saat yang paling penting. Dengan demikian, pada saat kepala Sheng Yu mendapatkan informasi, ia segera bergegas ke mereka tanpa ragu-ragu. Mereka telah menunggu dewa iblis muncul di medan perang begitu lama, dan meskipun kekuatan individu tidak akan mengubah hasil pertempuran, membunuh musuh adalah pembunuhan adalah yang terbaik. Sosok abu-abu itu melangkah ke kosongan, dan pada detik berikutnya dia muncul di sisi Hao Yu. Melihat Hao Yu, dia melihat di belakang 2 orang yang tidak sadarkan diri. Pada saat ini, Sheng Yu hanya merasakan jantungnya sendiri dengan pengetatan yang mengerikan. Yang pertama adalah cucunya yang berhubungan darah dan kepala eksotis Mountain Pass. Dan orang lain bahkan lebih penting, itu adalah favorit dari alalan si kuil. Bersama melambai kedua tangannya, dia meraih kedua orang secara terpisah di masing-masing lengannya, mengirimkan energi spiritual lembut kepada tubuh 2 orang ini. Ia memberikan kehangatan kepada mereka. Dia tidak melihat cucunya dulu, tetapi yang paling dia perhatikan adalah Lang Hao Chen. Setelah mengernyitkan alisnya untuk waktu yang singkat, dia perlahan merapikannya, diam-diam melonggarkan nafasnya. Setidaknya anak ini baik-baik saja. Pada saat itu, sosok-sosok yang terbang di langit belum mendarat. Di atas tanah, banyak kesatria yang menggunakan Meteor Foundation Armor dengan cepat bergabung dengannya. Saat ini Gao Yingyi juga mengenali Hao Yu. Dia segera berlari ke arah mereka, segera melontarkan, "Bagaimana mungkin Hao Chen berada di tempat seperti ini?" Terkejut sampai-sampai dia lupa bahwa yang ditanyanya adalah dari langkah ke-9. Sheng Yu meliriknya dengan dingin, menyatakan dengan suara yang mendalam, "Kami akan berbicara setelah kembali dari sini." Saat dia berkata demikian, dia membawa Lang Hao Chen, menyerahkannya kepada Gao Yingyi. Dia bisa memahami suasana hati Gao Yingyi dengan sempurna. Jelas, Ksatria kuil ini telah diberangkatkan demi satu-satunya untuk mengikuti dan melindungi Lang Hao Chen dan timnya. Jika bukan karena Lang Hao Chen, kuil kesatria tidak akan membiarkan 10 kesatria dari Yayasan Mistir memimpin 10 demon sekuat yang baru terbentuk. Tidak ada presiden ini bahkan di masa lalu. Dari mata yang lain, ini karena banyak talenta yang luar biasa muncul di sisi kuil naik. Tetapi hanya Sheng Yu yang tahu bahwa alasan mendasar adalah status Lang Hao Chen sebagai sekian of light. Dengan demikian, ia menyerahkan Lang Hao Chen kepada Gao Yingyi, karena prioritas terpenting adalah membiarkannya mengkonfirmasi keamanan Lang Hao Chen. Tentu saja Gao Yingyi telah segera menyelidiki kondisi Lang Hao Chen, kecuali dari melemah yang terakhir tidak memiliki masalah besar yang membuatnya sangat melonggarkan nafasnya.
Dalam pertempuran sebelumnya melawan Lang Hao Chen dan teman-temannya ke tentara iblis, Gao Yingji telah terus mengamati mereka secara diam-diam. Selama Lang Hao Chen tidak menghadapi bahaya, dia tidak akan bertindak secara pribadi. Dan ketika Lang Hao Chen kembali ke tempat tinggalnya sendiri, Gao Yingji secara alami kembali untuk beristirahat. Setelah melihat dia di medan perang sekali lagi, bagaimana mungkin Gao Yingji tidak terkejut? Baru saja itu adalah dewa iblis yang muncul. Terlepas dari segalanya, Lang Hao Chen tidak dalam bahaya. Membiarkan suasana hatinya meningkat pesat mengenai keadaan di balik fakta bahwa dia memasuki medan perang ini. Mereka akan punya banyak waktu untuk menyelidiki ini setelah kembali. Setelah menyerahkan Lang Hao Chen ke Gao Yingji, wajah Zheng Yu tampak lebih waspada. Dibandingkan dengan kondisi Lang Hao Chen, Zheng Lingxin hanya bisa digambarkan sebagai mengerikan. Pada saat itu wajah Zheng Lingxin tampak seperti seputih salju. Tetapi yang paling aneh adalah bahwa di wajahnya senyum seperti bayi terungkap. Hanya melihat itu, Zheng Yu segera menyadari apa yang dilakukan cucunya sendiri. Berpikir sebagai tambahan tentang mayat bawahannya langsung para dewa setan yang mereka lihat di jalan, Zheng Yu tidak bisa menahan rasa sakit yang tajam. Meskipun demikian, tidak peduli apa yang bisa dikatakan, cucunya setidaknya berhasil kembali hidup setelah melawan dewa-dewa setan ini. Ini bisa dianggap sebagai keberuntungan yang sangat baik di pihak mereka. Saat ini, 3 dewa iblis agung muncul. Pikiran pertama yang muncul di benak mereka adalah skuadron kesatria malaikat brilian berakhir dikalahkan, dan bahwa bukan jika mereka datang dan membantu itu sudah terlambat. Dalam kasus mereka bentrok melawan 3 dewa setan dan 300 bawahan langsung mereka, 3 pria resimen Brilliant Angel Snake hanya berakhir dengan korban yang sangat besar. Melihat bahwa kali ini pasukan iblis telah meluncurkan serangan mendadak seperti itu, hasilnya tampak jelas. Tapi keputusan yang tepat dari Zheng Lingxin telah menyelamatkan resimen kesatria malaikat brilian ini dari nasib ini. Meluncurkan serangan yang hampir tidak bisa mereka pertahankan. Ia mematahkan rencana 3 dewa setan besar ini. Jika dia tidak mampu melawan dewa-dewa iblis agung ini, mengulur waktu yang berharga, maka hasilnya akan benar-benar mendatangkan malapetaka. Dan Zheng Lingxin berhasil melakukannya dengan tingkat kultivasi hanya dari puncak langkah ke-7. Adapun alasan mengapa 3 dewa setan besar mengejarnya, justru karena kekuatan pasukan Zheng Lingxin sudah sebanding dengan puncak langkah ke-8. Bagi mereka, membunuh kultivasi dari level seperti itu tampak lebih penting daripada memusnahkan resimen Brilliant Angel Snake ini. Lebih penting lagi, serangan mengejutkan Zheng Lingxin telah membuat marah ketiga dewa iblis agung ini. Akhirnya dengan bantuan Lang Hao Chen dan Hao Yu, Zheng Lingxin berhasil menyelesaikan tujuannya. Tetapi untuk dia jatuh sebagai akibat dari koma yang mendalam. Skuadron kesatria malaikat cemerlang pada saat ini sudah mundur di bawah komando Zheng Yu, kembali ke jalur eksotis Mountain Pass. Adapun serangan besaran tentara iblis ini tampaknya akhirnya akan berakhir. Pada saat Lang Hao Chen secara bertahap terbangun dari ketidaksadarannya, dia merasa bahwa seluruh tubuhnya kurang kekuatan, merasa lemas dan menyakitkan, dan bahwa energi spiritual internal dalam tubuhnya dalam keadaan lemah. Dia hampir tidak bisa menggerakkan tubuhnya sendiri. Hao Chen, bagaimana perasaanmu?
Suara suram Gao Yingji terdengar. Mata Lang Hao Chen secara bertahap terbuka. Aku baik-baik saja. Pemimpin, di mana saya? Begitu dia berdiri, Lang Hao Chen segera menemukan jawaban atas pertanyaannya. Dari ruang luas ini, dia bisa secara kasat mata melihat bahwa langit luar tampak gelap seperti sebelumnya. Sedangkan ruangan ini cukup sederhana, dan pada saat ini beberapa orang di sana termasuk Gao Yingji dan para pemimpin pasukan lainnya. Zheng Lingxing sedang berbaring di tempat tidur di sisi lain, dan Zheng Yu, Lan Yanju serta 7 atau 8 lebih petinggi dari proses pegunungan eksotis Mountain Pass hadir. Kakek buyut melihat Zheng Yu, Lang Hao Chen tidak bisa membantu tetapi menangis dengan alarm. Dan cara dia memanggilnya membuat yang lain benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Secara khusus Lan Yanju memandang Lang Hao Chen dengan tidak percaya sepenuhnya. Zheng Yu mengangguk ke arah Lang Hao Chen. Wajahnya tampak serius. Aku senang kamu baik-baik saja. Baiklah, sekarang Hao Chen kembali ke akal sehatnya. Yanju, katakan padaku, apa yang terjadi pada akhirnya? Mengapa Hao Chen pergi ke sana bersama Lingxing? Lan Yanju tampak agak takut pada Zheng Yu. Wajahnya tampak sangat pucat. Dia melihat suaminya masih koma, tetapi membawa senyuman aneh di wajahnya. Dia tidak bisa membantu, tetapi keras tidak bisa mengatakan sesuatu apapun. Kakek buyut, saya adalah orang yang ingin menemui ayah mertua ke medan perang. Saya ingin menemaninya. Pada saat itu Lang Hao Chen tiba-tiba berbicara. Zheng Yu terbuang dan juga kelompok Gao Yingji tidak membantu, tetapi menatap kosong ke arah Lang Hao Chen. Tanya Zheng Yu penuh keraguan. Anda ingin menemaninya ke dalam medan perang? Saya hanya bertanya kepada yang lain, dan sepertinya pada waktu itu Anda telah dipanggil oleh Lingxing segera setelah kembali dari pertempuran defensif ke tempat tinggal Anda sendiri. Untuk alasan apa Anda mengikutinya ke medan perang? Jangan bilang kamu lupa bahwa kamu adalah anggota dari skuad setan yang baru dibentuk. Tidakkah kamu tahu betapa berbahayanya pergi ke medan perang utama dalam pertempuran melawan iblis? Lang Hao Chen dengan tenang menatap semua orang dan tidak bisa menyembunyikan kekaguman yang dia ungkapkan pada saat itu. Itu karena Paman Zheng menyadari identitas saya, dan karena dia akrab dengan ayah saya, jadi dia khawatir tentang situasiku. Dan setelah pertempuran berakhir, dia secara khusus memanggilku. Itu untuk mendorong saya, dan karena dia ingin saya mengikutinya untuk belajar tentang melawan tentara dan memerintahkan tentara. Mendengar Lang Hao Chen berkata demikian, Lan Yanju tidak bisa membantu, tetapi sangat tercengang. Tidak ada yang tahu alasan mengapa Zheng Lingxing memanggil Lang Hao Chen lebih baik darinya. Saat dia mendengar kata-kata ini, meskipun tidak ada perubahan yang muncul di ekspresinya, semuanya terjadi di dalam dirinya. Wajah Zheng Yu terlihat sangat serius. Hao Chen, meskipun Lingxing adalah cucu saya, jika dia melakukan sesuatu yang salah, bahkan jika dia tidak bertahan dari ini, saya masih akan menemukannya. Anda tidak harus menutupinya. Apalagi dia, bahkan saya tidak tahu siapa ayahmu. Saya tidak yakin dengan penjelasan Anda semua sekali. Lang Hao Chen menggelengkan kepalanya. Kakek buyut, yang saya katakan adalah kebenaran. Itu terjadi karena saya menggunakan teknik buatan ayah saya. Tetapi Paman Zheng kebetulan mengenalinya,
dan di masa lalu dia juga mempelajarinya dari ayah saya. Dengan cara ini dia mengenali saya dan menyatakan keinginannya untuk menjagaku. Membiarkan kata-kata ini, Lang Hao Chen sekali lagi orang di ruangan ini menjadi heran dan terkejut. Status apa yang dilakukan oleh Seng Lingxing? Dia adalah satu-satunya cucu dari seorang pahlawan dari langkah ke-9 Seng Yu. Dan bahkan mempertimbangkan status dan posisinya, dia benar-benar belajar teknik dari ayah Lang Hao Chen. Dan teknik itu adalah teknik yang diciptakan sendiri. Siapa yang bisa ayah Lang Hao Chen pada akhirnya menjadi ayah Lang Hao Chen? Seng Yu mengungkapkan wajah penasaran. Siapakah ayahmu? Lang Hao Chen menarik nafas dalam-dalam, menundukkan kepalanya dan melihat Seng Lingxing yang tampak seolah-olah berada di ambang kehancuran sebelum mengatakan kepadanya, "Saya hanya bisa menceritakannya kepada Anda dan tidak kepada orang lain." Seng Yu mengangguk, mengangkat tangan kanannya. Kecemerlangan segera melonjak keluar, mengunci dia dan Lang Hao Chen. Sesaat kemudian, ekspresi Seng Yu menjadi tak terbandingkan anehnya, sampai-sampai dia harus menelan seteguk air liurnya sendiri, karena dia benar-benar terlihat terkejut. Tidak heran, tidak mengherankan. Baiklah, saya percaya Anda. Silahkan lanjutkan. Jadi mengapa Anda menginjakan kaki ke medan perang bersamanya? Lang Hao Chen melanjutkan, "Saya mengikuti Paman Seng di medan perang untuk menyaksikan pertempuran, dan dia memberi saya tentang fakta bahwa dia mengenal ayah saya. Selain itu, dia menyuruhku untuk beristirahat setelah memberiku semangat. Tepat setelah turun ke kota, saya kebetulan melihat Paman Seng turun juga, bersiap untuk bergabung dengan resimen kesatria malaikat brilian dalam pertempuran. Oleh karena itu, aku berlari ke arahnya, ingin bertarung bersama dengan Paman Seng. Paman Seng awalnya tidak setuju, tetapi pada saat itu tentara sudah siap diluncurkan dan tidak bisa ditunda sama sekali. Kemudian dia memperingatkan saya berulang kali untuk tetap dekat dengannya dan tetap berada di sisi saya untuk melindungi saya selama ini. Sungguh pengacau." Gou Yingji tidak bisa menahan diri untuk berteriak marah. "Bagaimana saya mengajari Anda? Mematuhi perintah adalah tugas militer, dan ini adalah medan perang. Apakah Anda tahu betapa berbahayanya perilaku Anda? Bagaimana Anda bisa mengikuti mereka begitu berani meskipun Anda tidak akrab dengan metode pertempuran Brilliant Angel Knight Regiment sama sekali? Tidak masalah apakah itu tentang diri Anda menghadapi bahaya atau mengganggu seluruh resimen. Saya tidak dapat memaafkan Anda kali ini." Seluruh tubuh Gou Yingji gemeter. Jika dia tidak berada di hadapan begitu banyak orang, dia pasti akan menampar Lang Hao Chen. Lang Hao Chen menundukkan kepalanya. "Maaf, Kapten, saya tahu saya salah." Gou Yingji dengan dingin meliriknya. "Tunjukkan kepada saya ubin kontribusi Anda. Saya akan menyita semua poin kontribusi yang Anda hasilkan." Lang Hao Chen mengangguk sebelum armor rohaninya melepasnya. Pada saat ini, dengan suara "Vav" segera buku jatuh dari dadanya. Lang Hao Chen tampak terganggu sebelum mengambil buku ini. Ini adalah buku yang tampak biasa, tetapi di atasnya tertulis 4 karakter emas. "Angkat bunga ke pohon." Apa ini? Lang Hao Chen benar-benar yakin bahwa benda ini bukan miliknya. Melihat buku ini, Seng Yu dan Lan Yanyu benar-benar tercengang. Awalnya Lan Yanyu tidak mengerti mengapa Lang Hao Chen menutupi kebenaran untuk Seng Yu dengan cara seperti itu.
Tetapi dalam sekejap dia melihat buku ini, dia segera memahami pentingnya Lang Hao Chen berperang pada pihak lain dan ayahnya identitasnya. Shen Yu bertanya dengan ragu, "Apakah buku ini diberikan kepada Anda oleh Ling Xin?" Lang Hao Chen menggaruk kepalanya dan menjawab, "Saya tidak tahu tentang itu. Mungkin Paman Sheng menyerahkannya kepadaku setelah aku kehilangan kesadarannya." Nada Shen Yu segera berubah. "Sampai saat ini, saya selalu percaya semua yang baru saja Anda katakan. Anak ini kamu terlalu taat. Bagaimana bisa kamu mengikutinya ke medan perang? Apakah Anda tahu bahwa jika sesuatu yang terjadi pada Anda, orang-orang tua dari kuil kenek akan membantai jalan mereka untuk menyelesaikan tagihannya kepada saja?" Saat dia mengatakannya, wajah Lan Yaju segera berubah banyak, dan para jenderal lainnya juga terlihat kewalahan. Jelas atenden apa yang bisa dimiliki oleh anak muda ini. Bahkan jika dia adalah putra dari pasukan kuat dari langkah ke-9, bagaimana dia bisa meninggalkan Shen Yang Yu ini khawatir sejauh itu?